Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Seperti biasanya ini pulang kantor pukul setengah 5 lebih nih sampai rumah. Ya, sore ini saya mau mereview lagi karena kemarin sepertinya belum lengkap ya. Saya mau review camper box yang saya buat untuk Ayla. Ya, jadi camper box ini beberapa hari ini memang sengaja saya pasang di mobil meskipun belum saya pakai untuk camping ya, karena memang sengaja mau ngetes seberapa kuat dan seberapa awet dia ada di mobil. Yuk kita lihat lagi. Kita buka dulu bagasi belakangnya. Oke, kita lihat. Oke, dan ini masih ada galonnya ya teman-teman. Galonnya sampai tidur kayak gini, harusnya kayak gini. Oke ya, seperti yang kemarin ada di video kemarin itu, di bentuknya seperti ini. Nah, yang belum saya jelaskan kemarin yang ini ya. Jadi ini plat besi. Ini saya ambil dari apa ya? Jadi kemarin tuh dulu ding, sebelumnya udah lama dulu itu dapat alat untuk sliding seperti ini. Tapi ini untuk apa ya? Untuk server. Jadi dikasih temen yang nggak kepake ini. Jadi server di tempat kerja itu ada holdernya atau ada tempat slidingnya seperti ini, tapi nggak kepake. Jadi ya udah saya manfaatkan, saya bawa pulang, tapi saya bingung mau buat apa gitu. Terus akhirnya saya aplikasikan untuk buat camper box ini. Jadi barangnya ini sudah saya pridil sebenarnya. Nih, jadi besi slider, mungkin namanya slider ya, atau nggak tahu saya juga. Silahkan kalian komen namanya apa ini. Mungkin teman-teman yang pinter IT yang biasa pasang seperti ini mungkin tahu. Nah, itu tadi besi yang tadi di camper box itu adanya di sini. Dia nempel di sini. Kemudian ini dipasangnya di sini. Nah, ini yang udah terpasang ini. Nah, ini bisa di sliding ini. Nah, seperti ini. Ini digunakan untuk memasang server internet, untuk internet. Ini kemarin juga sempat saya gunakan untuk membuat camper box itu, tapi kok kayaknya nggak kuat kalau digunakan untuk camper box, karena kan tatakannya kan dari kayu ya. Kemudian pakai ini, sebenarnya ini bahannya bagus sekali ya teman-teman. Ini nggak tahu ini stainless atau apa, yang jelas ini tebel, kuat, dan anti karat. Mungkin semacam stainless. Ini sementara nggak kepake. Dan yang bisa kepake ini saya gunakan untuk ngeklem, untuk menyatukan potongan-potongan kayu jati Belanda ini. Jadi ini juga tanpa lem ya teman-teman. Masih terlihat celahnya ya, tapi nggak masalah. Celahnya sekitar 2 mili mungkin. Ini sebenarnya akan lebih kuat kalau dikasih lem kayu ya. Kemudian ini bautnya juga ditambah begitu. Ini cuma ada satu, untuk satu batangnya hanya satu, kemudian yang batang satunya ini juga cuma satu, tapi insya Allah cukup kuat. Ini tetap kuat lumayan ya. Oke, kemudian untuk apa ya, sekrup-sekrupnya ini saya tidak menggunakan sekrup yang di sini. Ini menggunakan paku biasa sebenarnya. Paku sebenarnya idealnya itu pakai sekrup atau pakai mur ya.
cuman kelamaan karena mesti harus pakai obeng, jadi agak lama dan capek juga kalau muter-muter gitu. Jadi pakai paku juga lumayan kuat, jadi cepat kemarin pengerjaannya. Dan ini belum di finishing lagi ya teman-teman, meskipun ini kemarin belinya sudah dihaluskan, sudah diserut gitu, tapi ini masih agak kasar. Dan ini juga masih ada coretan-coretan bekas garis-garis begini. Ini nanti rencananya diamplas pakai gerinda atau manual juga bisa. Kemudian lubang-lubang bekas paku ini, karena ini dari palet bekas ini ya, peti kemas, sehingga masih ada. Ini juga belum saya isi dengan dempul, jadi nanti biar lebih rapi pakai dempul, ditutup dempul, kemudian diamplas lagi baru finishing. Saya masih bingung mau finishing pakai vernis atau mau wilek atau cat atau apa ya, masih bingung. Mungkin teman-teman punya ide, silahkan tulis di kolom komentar. Apalagi ya, ini ukurannya, lebar-lebarnya ini tiap batang ini kira-kira 9 cm. Jadi ini 9 kali 1 2 3 4 5, ini berarti 45 tambah sekitar 5 cm, jadi ada total 50 cm untuk yang bagian ini. Kemudian kemarin juga saya sampaikan kalau slidingnya yang bagian ini, bagian yang sebagai penguatnya, jadi ini bagian papan yang terkait pertama kali di kotak ini sengaja saya buat dari kayu. Tadinya pakai yang besi yang tadi itu saya tunjukkan tadi itu, tapi sepertinya kok nggak begitu kuat, karena nanti kan beban dia ada ini ya. Kalau pakai besi kan bebannya ini, kemudian ini masih tambah beban ini, sehingga rasanya kayak nggak kuat. Makanya kemudian saya ganti pakai kayu biar lebih kuat, dan benar lebih kuat, jadi lebih kokoh. Meskipun ketika dalam perjalanan, karena mungkin juga belum ada barang-barangnya ya, dan belum saya finishing, jadi masih bunyinya masih kletek-kletek, masih pating kreket ya, krekat, agak berisik juga. Cuman ya karena belum finishing, jadi masih dimaklumi lah. Semoga nanti setelah finishing bisa lebih silent, bisa lebih tidak berisik. Oh ya, ini kemarin salah ngukur, jadi agak menonjol, agak lebih dari batas ini. Jadi sebelumnya ada di sini. Kemudian ketika terkena tekanan, ketika di joknya ini dikunci, plek gitu. Nah ini kan ke belakang begini. Nah sehingga menekan kayu kotak utamanya ini, kemudian ini kedesek gitu, kena ini, terus ininya akhirnya potol. Nah yang kayak gini, pengaitnya yang seperti ini potol. Mungkin besok dibelikan yang baru untuk mengganti ini. Kemudian juga tampak buset-buset ini teman-teman, lecet-lecet di sini. Nah ini bekasnya, dia agak sedikit merusak kemarin karena salah perhitungan ya. Namanya tukang kreatif ya, kurang profesional, jadi ya trial error biasa. Oke, itu. Kemudian ya ini kemarin juga saya sampaikan untuk penguat ini saya tambahkan. Kenapa kok nggak sekalian dibuat sampai di sini begitu ya biar nggak perlu nambah ini ya, karena ada barangnya atau ada kayunya itu yang panjangnya ya ini segini, sehingga kalau daripada nyambung ke sana ya mending ya udahlah dibuat seperti ini, kemudian ini ditambahi saja. Kalau ada kayu yang lebih panjang mungkin ya kemarin saya buat bisa sampai mentok sini gitu, tapi lagi-lagi karena ini kan proyek dari kayu bekas ya, sehingga ya jadinya seperti ini.
masih jauh dari sempurna, itu jelas, karena ini juga proyeknya hanya daur ulang begitu. Ini dari pintu loh guys, teman-teman, ini dari bekas pintu. Jadi tadinya cuma kehujanan di luar rumah, di belakang rumah, daripada nanti tambah rusak ya udahlah dimanfaatkan. Kemarin saya amplas pakai gerinda yang bulat-bulat itu ya, yang amplasnya bulat-bulat gitu. Jadi lumayan bersih. Tadinya ini kotor sekali, warnanya juga tidak coklat seperti ini, agak kehitaman, mungkin jamur-jamur. Lalu ini saya juga pengen bahas ini. Mungkin teman-teman bingung, ini kenapa kok dibentuk kayak gini ya? Kenapa enggak ini diklaim aja biasa gitu? Jadi tadinya ini utuh begini, menutup. Jadi kayunya itu saya tidak motong, jadi ukurannya tetap 9 cm. Kemudian saya pasang ini. Jadi konsepnya ya seperti rak kitchen set itu, sekaligus untuk menutup bagian ini. Tapi kemudian di dalam prosesnya itu saya kepikiran, ini kalau hanya dimanfaatkan untuk menaruh barang-barang, sepertinya kok kayaknya barang-barangnya nggak sebanyak itu, sehingga ya udahlah ini buat papan yang nanti bisa digunakan untuk tatakan atau sebagai meja ketika camping untuk masak begitu. Jadi ini saya pasang papan untuk bisa di slide, bisa digeser, seperti waktu konsep pertama yang saya buat, yang saya tunjukkan di postingan postingan foto itu ya. Jadi penampakannya sebelumnya tidak menggunakan kayu ini, bagian ini tuh tidak menggunakan kayu jati Belanda, tapi juga menggunakan kayu bekas pintu, kayunya kayu mahoni, tapi kok tipis, jadi hanya sekitar separuhnya ini ya, seperti ini, setebal ini, kok kayak nggak kuat begitu. Ya udah ganti aja pakai jati Belanda, sekaligus juga kan lebih bagus kalau jati Belanda itu. Terus terang saya suka ya dengan jati Belanda ini karena gampang di treatment, di amplas gampang, halus, kemudian seratnya juga bagus. Dan memang ini kan ngetren juga ya, sejak pandemi kemarin kan ini cukup ngetren, cukup banyak digunakan untuk bikin furniture. Dan ini nanti di finishing jadi lebih bagus lagi. Oke, ini bagian ada yang bolong, sebenarnya harusnya ini ada di bagian dalam, sana, jadi nggak kelihatan, tapi ya sudahlah, daripada bongkar-bongkar lagi kan malah repot. Gak apa-apa, besok kalau mau lebih bagus ya tinggal didempul aja, dibolong seperti ini. Nah kemudian ya sudah, saya potong aja ini, saya potong biar ini bisa keluar masuk ini. Dan ini masih saya sisakan ini kanan dan kiri untuk variasi aja, dan juga untuk pegangan kalau mau narik keluar begini. Iya begitu. Ini kalau satu tangan agak susah ya teman-teman, jadi mesti 2 tangan. Oke, begitu. Saya tunjukkan ya cara pasang dan lepasnya camper box tadi. Ini baru ambil tripod tadi, saya pasang dulu kameranya di tripod. Oke, kita lihat. Nah, jadi penampakannya
dicopot seperti ini. Oke, satu lagi, kenapa pakai ini? Jadi tadinya di proyek sebelumnya ini saya perpanjang, jadi sampai sini, kotaknya itu sampai sini. Jadi ini ada papan ke sini, kemudian ke sini, sini gitu. Nah, tapi karena, dan tadinya juga sudah saya finishing, saya tutup pakai karet sintetis. Dulu pernah beli bekas gitu di toko di Malioboro, ada itu toko Liman. Nah, ini bekas-bekasnya di sini banyak bekas-bekas paku ini ya. Ini tadinya saya tutup pakai itu. Terus saya bongkar lagi. Kenapa saya bongkar lagi? Karena yang pertama itu seperti kayak mubazir gitu. Ada kotaknya itu sebenarnya tidak begitu berfungsi, karena toh nanti kalaupun sudah di dalam ada galon gitu. Galon ini juga sudah terhalang papan yang ini dan bodi mobil yang di sini. Dan karena galon dari plastik sehingga tidak merusak bagian ini. Jadi saya pikir daripada ini nanti malah menggores, merusak bagian ini mobil yang di sini plastik ini, jadi mending saya lepas aja, dan sekaligus untuk mengurangi beban dari camper box ini. Udah saya lepas, kemudian saya pasang ini lagi. Kenapa? Karena ternyata saya butuh penahan, sehingga ini biar nggak goyang-goyang ke kanan dan ke kiri. Jadi ini fungsinya untuk menahan camper box agar tidak goyang kanan kiri. Jadi karena ini ukurannya kan pas, nanti dia akan mepet, bentar. Nah, mepet ke sini. Jadi dia akan menahan ke sini. Begitu. Teman-teman mohon maaf ya, ini hanya ngerekam pakai HP. Belum punya kamera yang bagus, jadi ya hasilnya mungkin kurang enak dilihat teman-teman. Tapi semoga bisa menginformasikan ya. Jadi ya masih menggunakan alat seadanya dulu. Ayo. Jadi ini bekasnya, bekas baut-baut dan paku-pakunya. Ternyata bikin video langsung tanpa edit itu lumayan capek ya teman-teman. Ini kemeringet ini bikin videonya. Dan kira-kira untuk bikin seperti ini habis berapa teman-teman? Coba kita rinci ya. Kemarin hanya beli ini saya. Nih sekrup. Namanya apa sih, sekrup atau mur ini? Mur atau baut. Ya pokoknya kayak gini lah. Skrup yang ini plus untuk dray atau obeng plus. Ini satunya berapa kemarin ya? Pokoknya kemarin beli 15.000 itu dapat banyak. 100 rupiah atau 200 rupiah saya lupa per bijinya. Ini juga sudah cukup lah, dan masih banyak sisanya. Sekaligus untuk memasang engsel ini. Kemudian beli engsel yang ukuran berapa ini ya, sekitar 8 atau 7 cm. Bahannya mungkin besi ini. Beli 2, tapi ya sepertinya nggak kepake karena ini nggak begitu kuat. Dan akhirnya beli yang kemarin itu di video sebelumnya, beli engsel yang panjang itu, yang meteran itu satu lonjor berapa meter itu ya, sekitar 2-3 meter, itu harganya 29.000 dan belum kepake juga. Nanti akan saya aplikasikan di sini menggantikan yang ini. Jadi 29.000 tambah 15.000 itu modalnya itu sih. Untuk yang skrup yang ini sisa kemarin untuk pasang plafon rumah, sisa banyak, jadi ini juga bisa digunakan di sini.
Oke, saya tunjukkan cara pasangnya sekarang. Ya, begitu teman-teman. Untuk beratnya, total beratnya ini kira-kira ada sekitar 10 kilo lebih mungkin. Karena ya namanya kayu ya cukup berat ya. Meskipun saya sudah menggunakan kayu yang cukup ringan jati Belanda, tapi ya karena cukup banyak di sini jadi ya lumayan lah. Tapi nggak masalah ya. Jadi masih dalam batas toleransi untuk beratnya. Jadi itu dulu teman-teman yang bisa saya review tentang camper box saya. Dan itu juga sudah ada yang menyalakan traktor. Kita lanjutkan di video berikutnya. Nanti kira-kira mau bahas apa begitu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Doakan teman-teman semoga saya bisa upload tiap hari begitu ya, biar channel ini tidak mati maneman soalnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.